Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Eko Mediana Kristinda dengan NIM 210-701-211-480. Di sini akan memaparkan materi tentang cara mencintai diri sendiri dengan self-talk. Manusia merupakan makhluk sosial, jadi banyak sedikitnya butuh untuk bertukar pikiran untuk menyampaikan pendapat antar sesama manusia. Entah hanya untuk menyampaikan pendapat saja, entah untuk menyampaikan solusi, atau bahkan untuk perspektif lain atas masalah yang dihadapi. Pernah nggak sih kalian mengharu sendiri? Mengharu dalam tanda kutip maksud saya yaitu mengharu di sini membuka obrolan dengan diri sendiri, atau bisa saya sebut dengan self-talk. Apabila kalian sudah sering membuka obrolan dengan diri sendiri, berarti kalian sudah sedikit paham tahu tentang apa sih itu self-talk. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita harus tahu betapa pentingnya self-talk di kehidupan kita. Nah, ini merupakan beberapa pentingnya self-talk. Yang pertama adalah mengatur emosi, yang memungkinkan seseorang untuk menenangkan diri, mengurangi stres, dan mengatasi perasaan atau kecemasan. Yang kedua, meningkatkan kinerja, membantu untuk meningkatkan kepercayaan kinerja dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga ada meningkatkan kesejahteraan mental, yaitu meningkatkan kesejahteraan mental secara keseluruhan. Yang ini melibatkan untuk memperkuat pikiran yang optimis, mengganti pemikiran negatif, dan mengubah citra diri yang lebih positif. Apa sih self-talk? Self-talk merupakan cara kita berbicara dengan diri kita sendiri atau suara hati yang ada di dalam diri kita, yang mencakup dialog internal yang terjadi dalam pikiran seseorang, di mana individu memproses pengalaman untuk mengatur emosi, memecahkan masalah, atau memberi motivasi pada diri sendiri. Konsep dasar dari self-talk ini melibatkan pengakuan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri secara internal. Berikut ini merupakan penjelasan dari beberapa konsep terkait dengan self-talk. Yang pertama ada internal dialog, yaitu proses di mana individu bicara dengan diri mereka sendiri. Yang kedua ada pola pikir, di sini ada pola pikir positif, negatif, atau netral. Yang ketiga ada pengaruh terhadap perilaku, yaitu self-talk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku seseorang, yaitu ada self-talk yang positif dan memotivasi dapat menginspirasi tindakan yang konstruktif dan produktif. Sedangkan untuk self-talk yang negatif dapat mengatasi kemampuan seseorang dan menyebabkan tindakan yang tidak menguntungkan. Yang ketiga ada peran dalam kesejahteraan mental. Dan seperti ini memainkan peran penting dalam kesejahteraan mental seseorang. Self-talk yang sehat dan positif dapat meningkatkan kesejahteraan mental, sementara self-talk yang negatif dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Jenis-jenis self-talk ada dua, yaitu ada self-talk positif dan self-talk negatif. Self-talk positif sendiri merupakan jenis komunikasi internal yang mendukung atau memotivasi dan memperkuat pikiran yang optimis dan konstruktif. Itu merupakan penjelasan dari self-talk positif. Yang pertama ada pemahaman dan penghargaan diri, yang membantu seseorang merasa dihargai dan berharga. Yang kedua ada mengganti pemikiran negatif. Self-talk positif membantu menggantikan pemikiran negatif dengan pemikiran yang positif atau yang lebih konstruktif dan optimis. Yang ketiga membangun kepercayaan diri. Self-talk positif dapat membangun kepercayaan diri dan keyakinan dalam kemampuan seseorang untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan. Yang keempat ada mengelola kegelisahan dan ketakutan. Self-talk positif
dapat membantu seseorang mengelola kegelisahan dan ketakutan dengan memberikan perspektif yang lebih positif dan memotivasi untuk menghadapi ketakutan tersebut. Yang kelima ada meningkatkan daya tahan emosional sektor. Sektor positif ini membantu untuk meningkatkan daya tahan dan tenang untuk membantu mengelola kegelisahan dan stres terhadap tekanan dan memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk tetap kuat dan tenang di tengah-tengah tantangan. Untuk sektor negatif ini bentuk komunikasi internal yang dapat merugikan diri sendiri. Berikut merupakan penjelasan dari sektor negatif. Yang pertama adalah pemikiran yang merugikan. Sektor negatif cenderung fokus pada kekurangan, kegagalan, dan ketidakmampuan diri sendiri. Yang kedua adalah menghasilkan perasaan yang tidak berharga, dapat memicu stres, kecemasan, dan depresi. Yang ketiga, memperkuat pemikiran negatif. Sektor negatif cenderung memperkuat pola pikir negatif dan berkontribusi pada siklus negatif yang sulit untuk diputus. Yang keempat, ada membatasi potensi sektor, yaitu sektor negatif dapat membatasi potensi seseorang dan memicu ketakutan, ragu-ragu, dan keengganan untuk mengambil resiko. Yang kelima ada untuk mengganggu kesejahteraan mental. Sektor negatif dapat mengganggu kesejahteraan dan emosional seseorang dengan menciptakan lingkungan mental yang tidak sehat. Cara pengembangan sektor, yaitu sektor awareness, merupakan kunci dalam pengembangan sektor yang sehat dan positif. Di sini melibatkan kemampuan untuk mengenali dan memahami pikiran, perasaan, dan motivasi diri sendiri. Berikut adalah bagian dari sektor awareness yang berperan penting dalam pengembangan sektor. Yang pertama ada mengenali pola sektor. Sektor awareness memungkinkan kita untuk mengenali pola sektor kita dengan lebih baik. Kita dapat mengamati bagian kita dan berbicara kepada diri kita sendiri, baik itu dengan dukungan atau kritik, dan memahami bagian hal itu untuk mempengaruhi suasana hati kita dan perilaku kita. Yang kedua adalah memahami dampaknya. Dengan sektor awareness, kita dapat memahami dampak dari sektor terhadap kesejahteraan mental dan emosional. Kita mungkin menyadari bahwa sektor negatif dapat meningkatkan kecemasan atau merendahkan diri sendiri, sementara sektor positif dapat meningkatkan kepercayaan yang tinggi dan motivasi yang tinggi. Yang ketiga adalah mendeteksi pemikiran negatif. Sektor awareness dapat membantu kita untuk mendeteksi pemikiran negatif secara lebih cepat. Kita dapat menjadi lebih peka terhadap pola-pola pikiran yang merugikan dan dapat menghentikannya sebelum mereka mengambil alih dan mempengaruhi suasana hati kita dan tindakan kita. Selanjutnya ada pengembangan sektor melalui praktik-praktik positif. Di sini kita dapat membantu. Di sini terdapat beberapa penjelasan, di antaranya itu praktik kesadaran diri atau mindfulness, yaitu latihan kesadaran untuk mengamati dan menyadari pola self-talk yang kita miliki tanpa menilai dan menghakiminya. Ketika kita menyadari self-talk negatif muncul, secara lambat laun akan kita dapat kembali ke hembusan fokus saat ini. Yang kedua, membuat jurnal positif, yaitu setiap hari kita harus menulis beberapa hal positif tentang diri kita, pencapaian kita, dan hal-hal yang dapat kita syukuri, hal positif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mental kita. Terus yang ketiga ada hubungan, dengan komunitas hubungan. Kelompok dukungan yang positif dan mendukung di mana kita dapat berbagi pengalaman tentang hal dan prestasi kita, interaksi dengan orang-orang
yang mendukung dapat membantu kita memperkuat self-talk positif kita. Selanjutnya ada cara pengembangan self-talk, yaitu membuat afirmasi positif. Itu merupakan penjelasan dari afirmasi positif ini, yaitu ada yang pertama, saya menerima diri saya apa adanya dan menghargai aspek pada diri saya sendiri. Yang kedua, saya layak mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup saya. Dan yang ketiga adalah setiap hari saya menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih percaya diri. Penting untuk mengulangi afirmasi ini secara teratur dengan keyakinan yang kuat, sehingga dapat memperkuat pola self-talk kita dan dapat meningkatkan self-talk positif kita dengan mendukung hal-hal positif yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulan dari materi tadi dapat dirangkum menjadi 5 poin di sini. Yang pertama, ada self-talk sebagai komunikasi internal. Self-talk ini merupakan cara kita untuk berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Jadi di dalam komunikasi internal ini kita terdapat dialog internal, dan dialog internal itu dapat membantu kita untuk berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Yang kedua, pentingnya self-talk yang positif. Self-talk positif dapat memperkuat kepercayaan diri, meningkatkan kesejahteraan mental, dan membantu kita untuk mengatasi tantangan. Sebaliknya, self-talk negatif dapat menghasilkan kerugian dan dapat menimbulkan kecemasan. Selain itu juga dapat mengurangi motivasi kita untuk menghadapi masalah yang bersangkutan. Selanjutnya ada self-awareness dalam pengembangan self-talk. Di sini tuh kesadaran diri kita dalam memainkan peran penting dalam pengembangan self-talk yang sehat dengan menyadari pola-pola dalam self-talk. Dan kita harus mengetahui dampak dari self-talk itu, sehingga kita dapat memperbaiki dampak dari self-talk yang kita ketahui menjadi lebih baik atau menjadi ke arah yang positif. Terus ada latihan dan konsistensi. Latihan dan konsistensi ini dapat membangun self-talk positif dan melibatkan penggunaan afirmasi positif melalui praktik kesadaran diri dan menggantikan pemikiran negatif yang merugikan bagi kita menjadi pemikiran positif. Yang kelima, dengan adanya lingkungan ini mencakup ada lingkungan sosial dan lingkungan mental. Kita juga berperan dalam membentuk self-talk kita. Dengan sebagai contohnya kita dapat bergabung dengan komunitas yang mendukung dan menciptakan lingkungan yang positif agar dapat membangun motivasi dan produktivitas kita sehari-hari. Nah, dengan menyadari pentingnya self-talk ini, kita dapat melatih diri kita untuk mengembangkan, dan kita dapat meningkatkan kesejahteraan mental kita, meningkatkan kepercayaan diri kita untuk mencapai potensi penuh dalam menghadapi masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian self-talk atau presentasi saya pada hari ini. Apabila ada perkataan yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.